Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hukum Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Mari jemaat Tuhan untuk mengambil waktu doa pribadi di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita dan memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengarkan setiap doa dan permohonan kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan.
Petunjuk hidup baru terambil dari Roma pasal 12 ayat 10-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rendahkan hatiku
Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang benar-benar siap untuk dijamah dan dilawat oleh firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, memberikan pengertian hikmat bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, kami pelajari hari ini, tidak hanya sekedar kami pahami, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus-Mu artikan dalam kehidupan kami, bahkan memampukan kami Tuhan Yesus untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tema firman Tuhan hari ini, persiapan pelayanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenang Amerika Serikat Michael Phelps sudah merebut 3 medali emas di Olimpiade Rio. Total 21 medali emas dikumpulkan Phelps sepanjang Olimpiade. Lalu apa yang dilakukannya sebelum bertanding? Tak hanya persiapan fisik yang dilakukannya, ia ternyata melakukan hal-hal yang mampu mendukung mentalnya. Berikut kebiasaan Phelps sebelum bertanding. Ia memulai hari pertandingannya dengan makan sarapan yang sederhana, seperti mengkonsumsi buah, oatmeal, bagel, dan krim keju. Ia menghindari protein pada hari tersebut. Sebelum hari-hari pertandingan, Phelps punya aneka cara membuat dirinya rileks. Pada Olimpiade 2004, ia mengisi hari-harinya dengan menonton film yang meningkatkan mentalnya. Salah satunya dengan menonton Miracle, sebuah film tentang tim hoki Amerika Serikat yang memenangkan Olimpiade tahun 1980. Sebelum bertanding, ia akan melakukan olahraga, relaksasi, meditasi. Ia menyebutkan pada saat melakukan meditasi itu, ia memvisualisasikan dirinya berenang secara sempurna, serta membayangkan aneka kesulitan yang datang. Jadi, aku akan siap dengan segala kesulitan yang ada, kata Phelps. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cerita Michael Phelps, kita memahami bersama bahwa seorang
perenang kelas dunia yang sudah seringkali mengikuti pertandingan pun masih harus mempersiapkan dirinya untuk bertanding. Bahkan, dia melakukannya dengan sangat ketat sekali, memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya. Namun, tidak membuat dia mundur. Justru, kesulitan yang ada itu membuat dia mempersiapkan diri dan punya semangat supaya dia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membaca dan merenungkan perikop Markus 1 ayat 4 hingga ayat yang 11 ini, sangatlah perlu sekali kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya bahwa penulis Markus menjelaskan keberadaan dari Yohanes Pembaptis tidak lain dari salah satu penyataan dari karya Allah, yaitu ketika penulis merujuk pada kitab Yesaya 40 ayat 3 bahwa sebelum Mesias datang akan ada utusan lain yang akan mendahuluinya serta mempersiapkan jalannya. Sehingga nyatalah legalitas dari keberadaan Yohanes Pembaptis bukan untuk menjadi pesaing dari Sang Mesias, melainkan justru menjadi pihak yang menata dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Hal itu pun ditegaskan langsung oleh Yohanes Pembaptis di dalam ayat 7, bahwa akan datang Ia yang lebih berkuasa dan memiliki derajat yang sangat tinggi. Sampai Yohanes pun menyampaikannya bahwa yang Ia lakukan tidak sebanding dari yang akan dilakukan Mesias. Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Mesias membaptis dengan Roh Kudus. Selanjutnya, dalam ayat 9-11 ditunjukkan bagaimana Yohanes memiliki peran penting di dalam menyatakan kemesiasan Yesus dari Nazaret. Ketika ia membaptis Yesus dan Roh dari langit turun ke atas Yesus, serta terdengar suara dari sorga yang menjelaskan identitas sejati dari Yesus. Dengan sabda Tuhan dari sorga seakan memperkuat keabsahan dari baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus di Nazaret. Dengan demikian, Yesus dari Nazaret seakan telah ditabiskan dan dinyatakan siap untuk melaksanakan karya kehendak Allah di dalam penyelamatan dunia. Maka dari perikop ini kita bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu pertama ayat 4 hingga 5. Menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis menyiapkan umat untuk siap menerima Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa dan penghukuman. Oleh sebab itu, mereka diutus untuk bertobat dan menerima baptisan. Kedua, ia sebagai sarana agar Mesias dinyatakan dan disaksikan oleh umat, atau ibarat kata, Yohanes menjadi pihak yang dipakai Allah untuk mentahbiskan Yesus melalui baptisan. Tentu saja bukan berarti Yohanes memiliki kedudukan yang lebih tinggi, melainkan sarana Allah agar karya rencana keselamatannya bagi dunia ini dapat terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dalam bacaan kita hari ini, yang mana melalui Injil Markus, kita ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun harus melalui tahapan-tahapan persiapan sebelum ia terjun di dalam dunia pelayanannya, yaitu ketika ia dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus turun ke atasnya. Bisa kita baca dari Markus 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Bahkan dalam perikop berikutnya, kita pun disuguhi bagaimana Tuhan Yesus ditempa oleh Roh Kudus sampai dengan 40 hari lamanya di padang gurun. Artinya, Allah pun sangat teliti dan teratur dalam menyatakan rencananya. Ia senang dengan proses yang benar dan tertata. Mulai dari ia mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Mesias agar mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias dengan cara menyerukan agar umat Israel bertobat dan dibaptis. Sampai dengan Yohaneslah yang membaptis Yesus dari Nazaret.
Semuanya itu dilakukan Allah sendiri agar karya keselamatan bagi manusia benar-benar terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa Allah sangat mempersiapkan Yesus sebelum ia melaksanakan pelayanannya yang mulia, yaitu menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Seharusnya kita pun demikian. Ketika kita melayani Tuhan pun, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan itu dapat kita lakukan baik secara fisik maupun harus menyiapkan diri juga secara rohani, seperti menyiapkan hati kita agar tenang, damai sejahtera, pikiran kita pun, waktu, tenaga, bahkan kesehatan perlu dipersiapkan dengan baik. Pelayanan dapat mampu kita lakukan apabila kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penginjil yang sangat terkenal sekali, namanya Hudson Taylor. Ia melayani sebagai penginjil di Tiongkok. Ia mempelajari bahasa Mandarin. Bahkan, Hudson Taylor rela menguci rambutnya dan memotong rambut di bagian depan kepalanya. Ia juga rela mengubah cara berpakaiannya. Walaupun perubahan penampilan itu sangat menyiksa dirinya, bahkan ia dijadikan bahan lelucon oleh para misionaris lainnya. Tetapi perubahan itu justru menjadi ciri khususnya. Usaha ini ternyata tidaklah sia-sia, karena dengan penampilannya yang baru, ia menjadi semakin mudah melakukan perjalanan penginjilan ke seluruh Tiongkok. Selain itu, pakaiannya yang baru pun ternyata lebih nyaman dipakai pada iklim Tiongkok. 2 kali Hudson Taylor mengalami pertunangan yang gagal. Karena semua wanita yang pernah bertunangan dengan dia tidak bisa menerima keberadaan Hudson Taylor sebagai seorang misionaris yang harus berpakaian layaknya seperti orang Tiongkok, atau para wanita ini mereka tidak mau dibawa oleh Hudson Taylor dari Inggris ke ke Tiongkok. Namun pada akhirnya Hudson Taylor bertemu dengan seorang wanita yang juga sama-sama misionaris ke Tiongkok. Wanita itu adalah Maria. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Hudson Taylor, di sini kita melihat bahwa Allah begitu mempersiapkan kehidupan Hudson Taylor sebelum dia masuk dalam pelayanan yang besar di Tiongkok. Bahkan Tuhan menjadikan pelayanannya menjadi pelayanan yang berhasil. Dan dia mendirikan sekolah teologi, rumah sakit, dan ada banyak orang yang menerima dampak baik dari pelayanan Hudson Taylor di Tiongkok. Kita melihat yang bagian kedua, peristiwa baptisan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menjadi sama dengan siapa yang dia layani. Dia bukan orang yang menganggap dirinya tinggi, jauh melebihi orang-orang yang dilayani. Walaupun pada faktanya, dia jauh lebih tinggi daripada siapapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, sehingga dia tidak lagi dibedakan dengan orang-orang yang dia layani. Dia rela kehilangan kemuliaan surga dan sembah sujud para malaikat. Setiap manusia dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Apakah yang menahan manusia untuk memiliki kehidupan seperti Kristus yang telah menunjukkan teladan hidupnya? Tantangan yang paling besar adalah mungkin ego dan harga diri yang berlebihan yang kita miliki. Mari kita ingat untuk meneladani Kristus. Dia yang mulia, rela disejajarkan dengan umat manusia yang remeh dan rendah.
Inilah yang disebut dengan meneladani Tuhan Yesus, kerelaan untuk dianggap lebih rendah daripada keadaan kita yang seharusnya. Demikian juga ketika kita terlibat dalam pelayanan, penting sekali untuk memiliki sikap kerendahan hati, menanggalkan ego dan harga diri kita yang terlalu berlebihan. Tidak ada pelayanan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan suatu tujuan dan motivasi agar Tuhan dimuliakan, agar Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat Tuhan berbahagia. Tuhan senang. Ya, Tuhan bangga dengan pelayanan yang kita lakukan. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita melayani adalah kerendahan hati untuk dibentuk Tuhan dalam pelayanan. Contoh seorang pelayan Tuhan yang rendah hati adalah Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life. Sampai tahun 2012, bukunya sudah terjual 30 juta eksemplar. Sekalipun hidupnya berkelimpahan harta, kekayaan, sikap rendah hatinya tidak berubah. Bahkan 90% dari hasil buku, penjualan buku tersebut disumbangkan untuk pelayanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini terus memberkati kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, dibaptis dalam pertobatan, dan sudah menerima pengampunan Allah. Selalu memiliki kesiapan dalam melayani dan karakter kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Sehingga pelayanan kita layak di hadapan Tuhan. Pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali lagi mengingatkan kami untuk tidak sembarangan dalam melayani Tuhan. Ketika Tuhan memilih kami untuk melayani Engkau, biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik, mempersiapkan hati, pikiran kami, mempersiapkan fisik kami, bahkan seluruh keberadaan kami untuk masuk dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami tidak mampu melakukan pelayanan tanpa kekuatan anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Bahkan hari ini kami belajar Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang mulia agung, mau merendahkan dirinya sama seperti manusia, dibaptis, bahkan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Engkau mau merendahkan dirimu Tuhan, supaya Engkau memberikan teladan bagi kami sebagai orang percaya, untuk melihat tentang kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan kami. Ya Bapa, ajarkan kami ketika kami masuk dalam pelayanan, kami punya hati yang mengasihi Engkau. Kami punya hati yang mengasihi sesama. Kami punya hati yang mengasihi pelayanan. Biarlah kami mau dibentuk oleh Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah nantinya Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan saja yang nampak melalui pelayanan. Bahkan Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kembali lagi meneguhkan iman kami untuk terus berharap dan bersandar pada Engkau. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara. Biarlah Engkau pulihkan bangsa ini dari virus corona Tuhan. Kami rindu supaya aktivitas kami kembali seperti normal Bapa. Namun kami butuh hati yang siap
dibentuk oleh Tuhan, belajar perubahan-perubahan yang baru di tengah-tengah dunia ini melalui wabah virus corona, Tuhan. Kami mau terus belajar, kami mau terus dengar-dengaran, kami mau terus tunduk, Tuhan, sehingga kami sehat, kami kuat, kami dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari, Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang saat ini akan diedarkan di masyarakat. Kami berdoa supaya vaksin ini boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga vaksin dapat menolong kami, Tuhan, terhindar dari wabah virus corona. Memang tidak menyembuhkan, namun menguatkan imun tubuh kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati vaksin ini. Dan ketika vaksin ini disuntikan ke dalam tubuh kami, Tuhan, vaksin ini boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam bidang perekonomian, supaya mereka boleh diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para majelis yang lama dan para majelis yang baru, supaya mereka boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membuat suatu perubahan-perubahan dalam pelayanan di Gereja Kristus Teluk Naga. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan turut campur tangan dalam semuanya Bapa, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, Pak Dani, Penatua Hesronin, Bapak Firman, supaya Tuhan memimpin kehidupan mereka dalam melayani Engkau. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pagari bentengi bungkusi mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jauhkan mereka dari hal-hal yang membuat atau menghalangi pelayanan mereka, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga mereka, supaya keluarga mereka juga terus menjadi keluarga yang diberkati, dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, biarlah Tuhan terus pulihkan kesehatan kondisi mereka, dan Tuhan Yesus memampukan mereka untuk melaksanakan tugas aktivitas mereka hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berdampak dalam hal pekerjaan, usaha mereka, supaya Tuhan Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi usaha dan pekerjaan mereka. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan pada hari ini dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh karena kasih dan juga kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik, dan kami boleh beribadah walaupun secara online, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Melalui persembahan kami ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan melalui pelayanan yang ada di gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dan sisa yang ada pada diri kami. Tuhan beri hikmat untuk kami dapat mengelolanya dengan baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah kami mau untuk memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di sisa usia kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk melayani dalam kerendahan hati dan mempersiapkan diri dengan baik ketika kita melayaninya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Kepada Allah beri puji.